wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslaila dari Prodi Teknik Informatika 3A Politeknik Sekayu. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Sistem Operasi tentang algoritma penjadwalan proses. Langsung saja kita masuk ke jenis algoritma penjadwalan CPU. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu First Come First Served atau FCFS. Yang kedua yaitu Shortest Job First atau SJF. Di sini ada non-preemptive dan Shortest Job First SJF preemptive. Yang ketiga yaitu ada Priority Scheduling, sama saja seperti yang kedua, ada preemptive dan non-preemptive. Dan yang terakhir yaitu round robin. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu First Come First Served atau FCFS. Pada skema penjadwalan First Come First Served ini, proses yang meminta jatah waktu CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali dan akan dilayani pertama kali pula. Di sini ada sebuah tabel yang terdiri dari proses, waktu kedatangan atau arrival time, dan waktu yang dialokasikan CPU kepada proses atau burst time. Di sini juga ada Gantt chart. Di atas sini ada CPU dan di bawah ada ready queue atau siap antri. Langsung saja kita masuk pada proses yang pertama yaitu P1. P1 waktu kedatangannya adalah 0. P1 ini membawa burst time-nya senilai 12. Jadi P1 ini harus selesai pada milidetik ke-12. Pada milidetik kedua, P2 pun datang. P2 pun mengantri pada antrian pertama. Selanjutnya, pada milidetik ketiga, P3 pun datang. P3 ini mengantri setelah P2. Berikutnya, pada milidetik kelima, P4 pun datang dan harus mengantri pada antrian selanjutnya setelah P3. Pada milidetik ke-8, P5 pun datang dan harus mengantri pada antrian terakhir setelah P4. Pada milidetik ke-12, P1 harus selesai prosesnya. Jadi, pada milidetik ke-12 ini, P1 terminate. P1 terminate dan sudah selesai. Kita coret. Selanjutnya, P2. P2 ini Selanjutnya P2. P2 ini membawa burst time-nya yaitu 8. Sedangkan waktu kedatangannya P2 pada milidetik ke-12. Jadi 12 ditambah 8 hasilnya 20. P2 pun harus terminate pada milidetik ke-20. Jadi P2 pun sudah selesai. Kita coret. Berikutnya P3. P3 ini membawa burst time-nya yaitu 5. Sedangkan waktu kedatangannya P3 yaitu 20. Jadi 20 ditambah 5 hasilnya 25. P3 pun terminate pada milidetik ke-25. Selesai. Kita coret. Selanjutnya pada P4. P4 ini membawa burst time-nya 3. Sedangkan waktu kedatangannya P4 ini pada milidetik ke-25. Jadi 25 ditambah 3 hasilnya 28. P4 pun terminate pada milidetik ke-28. Kita silang. Proses terakhir yaitu P5. P5 ini membawa burst time-nya 1. Sedangkan waktu bermulainya P5 adalah 28. Jadi 28 ditambah 1 hasilnya 29. P5 pun terminate pada milidetik ke-29. Kita silang. Langsung saja kita hitung waktu tunggu setiap prosesnya. Yang pertama yaitu P1 nilainya 0. Yang kedua P2 sama dengan 12. 12 ini dapatnya dari terminate-nya P2 pada milidetik ke-12 dikurang 2 ini adalah waktu kedatangannya P2. Jadi 12 dikurang 2 hasilnya 10. Berikutnya P3 terminate pada milidetik ke-20. Jadi 20 dikurang 3. 3 ini waktu kedatangannya P3. 20 dikurang 3 hasilnya 17.
Kemudian P4. P4 ini terminit pada milidetik ke-25. Dan waktu kedatangannya P4 ini adalah 5. Jadi 25 dikurang 5 hasilnya 20. Yang terakhir yaitu P5. P5 terminit pada milidetik ke-28 dan waktu kedatangannya P5 adalah 8. Jadi 28 dikurang 8 hasilnya 20. Jadi rata-rata waktu tunggu setiap proses adalah 67. 67 adalah hasil dari penjumlahan dari setiap proses. 0 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 20. Hasilnya yaitu 67. 67 dibagi 5. 5 ini adalah banyaknya setiap proses. Jadi hasilnya 13,4 milisekund. Baiklah, algoritma selanjutnya yaitu SGF preemptive. Di sini konsepnya, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, maka proses yang datang akan didahulukan apabila memiliki burst time terpendek. Di sini ada sebuah tabel yang terdiri dari proses, arrival time atau waktu kedatangan, dan burst time atau waktu dialokasikannya CPU pada proses. Ini juga ada Gantt chart. Pada Gantt chart ini ada CPU dan ada ready queue atau siap antri. Pada milidetik ke-0, P1 datang. P1 membawa burst time-nya 12. P1 pun berjalan. Pada milidetik ke-2, P2 pun datang. P2 pun dibandingkan dengan P1. Dan ternyata P2 ini lebih pendek daripada P1. P2 pun berjalan. P1-nya tinggal berapa tadi? Burst time-nya tadi 12. Karena sudah berjalan di milidetik ke-2, maka 12 dikurang 2 sama dengan 10. Burst time P1 pun tinggal 10. Selanjutnya pada milidetik ke-3, P3 pun datang dan dibandingkan juga. Dan ternyata P3 lebih pendek daripada P2. P3 pun berjalan. P2-nya tadi tinggal berapa? Jarak dari milidetik kedua sampai ke-3 itu adalah 1. Sedangkan burst time P2 adalah 8. Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Burst time P2 pun tinggal 7. Selanjutnya pada milidetik ke-5, P4 pun datang. P4 pun dibandingkan dengan P3 dan ternyata P4 lebih pendek daripada P3. P4 pun berjalan. P3-nya tinggal berapa? Jarak dari milidetik ke-3 sampai ke-5 yaitu 2. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. P3 pun burst time-nya tinggal 3. P4 pun dieksekusi. P4 tadi memiliki burst time 3. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. P4 pun terminit pada milidetik ke-8. P4 pun selesai. Kita coret. Pada milidetik ke-9, P5 pun datang. P5 pun dibandingkan juga. Dan ternyata P5 lebih pendek daripada P4. P5 pun dieksekusi. P5 membawa burst time-nya 2, jadi 9 ditambah 2 sama dengan 11. P5 pun terminit pada milidetik ke-11. P5 selesai, dicoret. Selanjutnya ada 3 buah proses lagi dan kita pilih yang paling pendek, dan yang paling pendek di sini adalah P3. P3 burst time-nya tinggal 3. Jadi 11 ditambah 3 sama dengan 14. P3 pun terminit pada milidetik ke-14. Kita coret. P3 selesai. Selanjutnya yang terpendek kedua yaitu P2 dengan burst time-nya 7.
Jadi 14 ditambah 7 sama dengan 21. P2 pun terminit pada milidetik ke-21. Kita coret, P2 pun selesai. Yang terakhir yaitu P1. P1 burst-time-nya tinggal 10. Jadi 21 ditambah 10 sama dengan 31. P1 pun terminit pada milidetik ke-31. Satu kita coret. Jadi waktu tunggu setiap proses adalah P1 21 dikurang 2. 21 ini dari waktu kedatangan P1 tadi 21 dan waktu kedatangan sementaranya sama dengan 9. Sama dengan 2 maksudnya. Jadi 21 dikurang 2 sama dengan 9. Begitupun pada P2, 14 dikurang 3 sama dengan 11. P3, 11 dikurang 5 sama dengan 6. P4, 5 dikurang 5 sama dengan 0. P5, 9 dikurang 9 sama dengan 0. Arrival waiting time-nya sama dengan 36. 36 dibagi 5, 5 ini banyaknya proses, sama dengan 7,2. Jadi rata-rata waktu tunggu setiap prosesnya adalah 7,2 milisekund. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma priority scheduling preemptive. Berikut adalah contoh penjadwalan prioritas preemptive. Berdasarkan prioritas size yang lebih besar, terdapat 4 buah proses yang memiliki waktu kedatangan dan burst time yang berbeda dalam setiap proses. Antrian akan didahulukan jika ukuran atau size yang masuk dalam daftar antrian lebih besar. Jika dalam antrian terdapat size atau ukuran yang sama, maka proses yang lebih dahulu mengantri akan dieksekusi terlebih dahulu. Di sini ada sebuah tabel yang terdiri dari proses, arrival time atau waktu kedatangan, burst time atau waktu dialokasikannya CPU pada proses, dan size atau ukuran. Di sini sudah ada Gantt chart. Di atas ini ada CPU dan di bawah ada ready queue. Ready queue ini siap antri. Pada milidetik ke-0, P1 datang. P1 membawa burst time-nya 10. P1 berjalan. Pada milidetik kedua, P2 datang. P1 tadi tinggal berapa? P1 tadi membawa burst time-nya 10. Sedangkan waktu berjalannya tadi pada milidetik kedua. 10 dikurang 2 sama dengan 8. P1 tinggal 8. Berikutnya pada milidetik ketiga, P3 datang. P2-nya tadi tinggal berapa? P2 membawa burst time-nya 8. Sedangkan jarak dari milidetik 2 ke 3 itu adalah 1. Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. P2 tinggal 7. Selanjutnya yaitu kita akan mengeksekusi P3. Karena P3 itu memiliki ukuran yang paling besar. P3 membawa burst time-nya 12. Jadi 3 ditambah 12 sama dengan 15. P3 terminit pada milidetik ke-15. Kita coret. Selanjutnya yang akan dieksekusi yang kedua yaitu P2. Karena P2 memiliki size yang terbesar kedua. P2 tadi membawa burst time-nya tinggal 7. Jadi 15 ditambah 7 sama dengan 22. P2 terminit pada milidetik ke-22. Kita coret. Yang selanjutnya itu tinggal 2 proses lagi. Karena 2 ini memiliki size yang sama atau ukuran yang sama, jadi yang mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan yaitu P1, karena P1 yang pertama kali mengantri. P1 tadi burst time-nya tinggal 8, jadi 22 ditambah 8 sama dengan 30. P1 terminit pada milidetik ke-30. Dan yang terakhir yaitu P4. P4 membawa burst time-nya 4. Jadi 30 ditambah 4 sama dengan 34. P4 terminit pada milidetik ke-34. Kita coret. Selesai. Waktu tunggu setiap proses adalah P1 0 ditambah 22 dikurang 2 sama dengan 20. P2 sama dengan 2 dikurang 2 0 ditambah 15 dikurang 3
12. Jadi 0 ditambah 12 sama dengan 12. P3, 3 dikurang 3, 0. P4, 30 dikurang 5 sama dengan 25. Rata-rata waktu tunggu setiap proses adalah 57. 57 ini hasil dari penjumlahan 20 ditambah 12 ditambah 0 ditambah 25. Hasilnya 57 dibagi 4. 4 adalah banyaknya proses. 57 dibagi 4 sama dengan 14,25 milisekund. Baiklah, mungkin sampai di sini saja saya telah menjelaskan algoritma FCFS, SCF preemptive, dan priority scheduling preemptive. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.